Banjarmasin seribu sungai, orangnya ramah, panaguran pangurihingan, kayu berimbang, kerakatan baratan, biang panggatan, kami sambut Wan Baksa Kambang. Selamat datang di Banjarmasin. Sungai nang panjang, sungai kuun ka pangembangan. Seribu sungai ku tabung asti baringaran. Dukung balinggang, pegang japen tirik lalan. Pasar Tarapung, wisata kota Kabungan. Atas berkat dan hidayahnya, kita berhadir pada acara webinar dengan tema Dampak PPKM Level 4 bagi Masyarakat Banjarmasin. Yang terhormat, Rektorat Universitas Lampung Mangkurat, yang terhormat Pembina Teknis dan Pembina Umum, yang terhormat Ketua Umum Lembaga Advokasi dan Aksi Mahasiswa, yang terhormat Ketua Pelaksana, yang terhormat Panitia Webinar, dan kawan-kawan. Sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang ini. Adapun susunan acara kita, yang pertama yaitu pembukaan, kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, ketiga pembacaan doa, keempat sambutan, kelima sesi foto bersama, keenam penyampaian materi, ketujuh tanya jawab, ke-8 kesimpulan, ke-9 penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Selanjutnya, mendengarkan lagu Indonesia Raya, diharapkan kepada hadirin untuk tetap mematikan mikrofonnya dan tetap menyalakan kameranya. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Ahmad Jainuddin. Kepada Ketua Pelaksana dipersilahkan. Oke, terima kasih Saudari Selvi selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Jainuddin dari Lembaga Advokasi dan Aksi Mahasiswa dari bidang advokasi selaku Ketua Pelaksana webinar kita pada siang hari ini. Pertama-tama mari panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tidak lupa juga kita aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari masa kegelapan ke masa terang benderang. Yang terhormat,
Rektor 3 Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan yang juga selaku penasihat unit kegiatan mahasiswa Lembaga Advokasi dan Aksi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Fauzi MP. Yang terhormat Pembina Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Advokasi dan Aksi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan yang juga selaku narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Ahmad Alim Bahri, SE MSI. Yang terhormat Pembina Teknis Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Advokasi dan Aksi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan, yaitu Bapak Syahlan Matiro, SH MSI. Dan yang terhormat Ketua Umum LA2M Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan, yaitu Saudara Andi Nur. Serta yang terhormat para peserta webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Webinar kita pada saat ini mengingat tema yaitu dampak PPKM level 4 bagi masyarakat Banjarmasin. Hal ini menjadi topik utama kita nantinya dalam berdiskusi karena mulai saat ini diterapkannya PSBB skala besar sampai berubah menjadi istilah PPKM level 1 sampai 4. Tujuan tema webinar kita saat ini yakni semoga dapat memberikan edukasi informasi serta membuka pengetahuan kita semua bahwa diberlakukannya PPKM level 4 di Kota Banjarmasin bagi masyarakat semenjak aturan ini diterapkan khususnya di Kota Banjarmasin. Sekian dari saya selaku Ketua Pelaksana, saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menyempatkan waktu untuk berhadir di acara webinar kita pada siang hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih Ketua Pelaksana atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum Lembaga Advokasi dan Aksi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan, Andi Nur. Kepada Ketua Umum dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada MC. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya terima kasih banyak kepada peserta yang berhadir pada webinar pada hari ini. Tak lupa juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam persiapan webinar ini hingga terselenggara dengan lancar dan sukses. Yang saya hormati Bapak Rektor ULM, Profesor Dr. Hadi Sutarto Hadi, MSc MSc, yang diwakilkan Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Fauzi MP, selaku Dewan Penasehat Kemahasiswaan. Yang kedua, Bapak Syahlan Matiro, SH MSI, selaku Pembina Teknis LA2M ULM Kalsel, yang saya hormati para pendiri. Yang saya hormati para narasumber, yang pertama Bapak Profesor Ahmad Alim Bahri, MSI. Yang kedua, yang saya hormati Bapak Dr. Mahli Riyadi SH MH, beliau Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Dan yang ketiga, Ibu Paida Abdia SPD, beliau adalah guru SLB Negeri Kota Banjarbaru dan salah satu owner teras Ecoprint. Dan seluruh tamu undangan yang berhadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang tidak mengurangi rasa hormat saya. Webinar ini bertema dampak PPKM level 4 bagi masyarakat Banjarmasin. Hampir 2 tahun sudah kita berdampingan dengan yang namanya COVID-19 ini. Dan dengan itu juga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menekan angka penyebaran COVID-19, termasuk penerapan kebijakan PPKM level 4 ini, yang mana sangat berdampak bagi seluruh elemen masyarakat. Untuk pembahasan yang lebih mendalam lagi, marilah kita sama-sama menyimak penyampaian dari narasumber tadi. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung acara ini. Semoga Allah membalas kalian semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat banyak kekurangan. Semoga webinar ini dapat mendatangkan banyak manfaat serta membuka wawasan bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Terima kasih Ketua Umum atas sambutannya. Sambutan ketiga oleh Bapak Pembina Teknis Lembaga Advokasi dan Aksi Mahasiswa, Bapak Syahlan Matiro, SH MSI. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat, baik itu kesehatan dan lain-lainnya, sehingga kita hari ini bisa bertemu di dalam ruangan virtual, ya, ruangan virtual dalam acara kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh anak-anak kami, anak-anak LA2M. Salawat dan salam selalu kita curahkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang panutan dan memberikan kita arahan dari zaman yang mungkin dulu sangat gelap, ya, dibawanya umatnya untuk menuju zaman yang terang. Yang saya hormati para pembicara, Prof. Alim Bahri yang bersedia hadir di tengah kesibukan. Prof. Alim ini adalah orang tua dari kita, sekaligus panutan kita dalam menjalankan kegiatan selama selama di LA2M ini. Beliau adalah orang tua kita, guru kita yang selalu memberikan kita arahan sehingga LA2M, anak-anak LA2M menjadi sekarang ini gitu. Terima kasih Prof. Alim yang telah hadir sekaligus menjadi pembicara. Dan yang kedua Pak Dr. Mahli Riyadi, terima kasih banyak Pak karena juga bersedia hadir dalam acara kegiatan yang dilaksanakan oleh anak-anak kami. Pak Rektor yang diwakili oleh Pak Haji Pauji, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Terima kasih Pak nanti yang akan membuka acara. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, bahwa hal terakhir yang dipersembahkan oleh anak-anak LA2M, ini saya sampaikan ke Pak Pauji, bahwa yang kemarin terakhir kegiatan kita di masa COVID itu adalah pembuatan Tugu Gapura, ya, Tugu Gapura yang ada di Pulau Buru. Di Pulau Buru, di Pulau Buru, pokoknya itu kegiatan kita terakhir dari anak-anak L2M dalam rangka membangun desa dan memperkenalkan Universitas Lampung Mangkurat. Nah itu, jadi kita bikin tugu di sana dengan simbolnya burung enggang yang dipasang oleh anak-anak di sana. Itu kegiatan terakhir. Dan yang terakhir juga, paling terakhir itu kegiatan Diksar, ya, LDK mungkin kita menyebutnya, kepemimpinan latihan dasar yang dilaksanakan di kebun Prof. Alim sendiri. Beliau menjadi saksi terhadap adanya kegiatan Diksar yang dilaksanakan oleh anak-anak LA2M. Tidak apa-apa kan, kemarin disuruh sekalian bertani kan, diajari bertani sambil berkegiatan kepemimpinan. Itulah hal-hal yang sudah dilakukan oleh LA2M selama masa pandemi ini. Dan yang sebelum pandemi masih banyak kegiatan yang kami lakukan itu Pak Koji. Dulu mungkin kita pernah di Desa Sapala, pembuatan keramba ikan dan lain-lainnya. Tapi yang terakhir di era pandemi masih sempat kita bikin tugu di Pulau Buru. Itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf kalau kegiatan anak-anak kami ini ada kekurangan selama menjalankan kegiatan webinar. Saya mewakili sekaligus yang dianggap pembina, yang dianggap anak-anak ini untuk membina mereka selama mereka ada di kampus. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan-kesalahan dalam kegiatan webinar ini. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Sambutan keempat oleh Bapak WR3 sekaligus membuka acara kita pada hari ini kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Fauzi MP dipersilahkan. Mohon maaf, mungkin Bapak WR3-nya lagi terkendala jaringan, jadi kita tunggu sebentar. Sama. Sepertinya Bapak WR3, Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Fauzi MP sepertinya tidak bisa berhadir. Untuk kepada Bapak Syahlan Matiro SH MSI, mohon membuka acara kita pada hari ini. Dipersilakan Bapak. Oke, ya mungkin beliau ada halangan hadir, mungkin juga jaringan mungkin. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar tentang PPKM di Kota Banjarmasin yang hari ini dilaksanakan oleh anak-anak LA2M Universitas Lambung Mangkurat, saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas membuka acara kegiatan kita pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Muhlisin kepada saudara, dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Untuk doa saya pimpin Muslim dari Abu Muslim, silakan menyesuaikan. Ya Allah, ya Allah pengasih lagi maha penanya, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran ini karena atas segala limpah rahmat-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di ruang diskusi dalam rangka webinar dampak PPKM level 4 bagi masyarakat Banjarmasin. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami bersyukur, dalam lindungan-Mu kami berhimpun, dan atas ridho-Mu kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini
menjadi kegiatan yang bermanfaat, dan menjadi catatan amal ibadah kami kepadamu. Ya Allah, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan berikanlah kami kemudahan dan pemahaman ketika mengikuti ibadah PPKM yang bermanfaat bagi masyarakat dan muslim. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami, dan sehatkanlah keluarga kami, dan mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami memohon, dan hanya kepadamu-lah kami meminta. Hilangkanlah COVID-19 di muka bumi, khususnya negara kami, yaitu negara Indonesia ini, agar kami bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mengikuti bencana dampak PPKM bagi masyarakat Banjarmasin ini. Serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama yang akan dipadu oleh operator. Kepada saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih. Diharapkan ke semua peserta dapat menyalakan kamera. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide ke-6, 1, 2, 3. Ya, sudah selesai, saya kembalikan ke MC. Memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi mengenai dampak PPKM level 4 bagi masyarakat Banjarmasin. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Khairatun Nikmah selaku moderator pada acara hari ini. Kepada saudari Khairatun Nikmah dipersilahkan. Tes 1, 2, 3, apa suara saya terdengar, MC? Terdengar moderator. Udah. Ini harus berurutan kah? Boleh ke bawah dulu. Untuk operator dan baik host, mungkin bisa dikondusifkan suara dari peserta audiens webinar. Dulu Aslina betul ada lagi yang pinana berdiskusi. Apabila suara saya tidak terdengar jelas, mohon dikasihkan instruksi. Terima kasih. Dan kepada para panitia, bisa dikondusifkan untuk room Zoom-nya. Apabila ada suara yang mengganggu, mungkin bisa di-unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada MC kita, Selfie, yang telah menyerahkan acara webinar ini kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Khairatun Nikmah, selaku Sekretaris Umum Lembaga Advokasi dan Aksi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, dari Program Studi Pendidikan IPA Angkatan 2018, sebagai moderator kita pada webinar kali ini. Yang terhormat Rektor ULM, Profesor Dr. Haji Sutarto Hadi MSI MSc, atau dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Muhammad Fauzi MPD, yang mungkin tadi terkendala jaringan sehingga tidak bisa masuk bersama dengan kita. Yang terhormat Pembina Umum LA2M, Profesor Dr. Ahmad Alim Bahri SE MSI. Apa Bapak Profesor ada di room?
Mungkin terkendala ya. Yang terhormat Pembina Teknis Bapak Sahlan Matero SHMSI. Bapak apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, mantap Pak. Yang terhormat Ketua Umum LA2M Andia Nur, yang terhormat Ketua Pelaksana Ahmad Zainuddin, para media partner yang telah bersedia datang, dan juga peserta audien Bapak Ibu Saudara-saudari webinar pada hari ini. Nah, webinar LA2M ULM Kalsel hari ini itu merupakan kegiatan yang kami laksanakan dari hasil kajian terhadap suatu permasalahan di lingkungan sekitar. Hal kajian internal organisasi ini tersebut menghasilkan diskusi lanjutan dengan berbagai pihak terkait untuk menemukan suatu pemikiran, wawasan ilmu baru, atau tindak lanjut yang dapat menjadi solusi dari suatu permasalahan yang ada. Nah, alhasil nih kawan-kawan, webinar ini kami fasilitasikan sebagai wadah untuk mahasiswa dan masyarakat umum bersama narasumber kita yang hebat hadir untuk saling berdiskusi dalam suatu topik yang diangkat. Nah, topik webinar kali ini itu ya adalah dampak PPKM level 4 bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Kalau sebelumnya, sebelum ada bencana seperti ini, hal yang selalu offline online ini, kita dulu LA2M pernah mengadakan diskusi nasional yang dilakukan secara offline. Namun karena terkendala pandemi seperti ini, sekarang kita diupayakan untuk dapat mengikuti perkembangan zaman, di mana webinar itu dilaksanakan melalui via daring. Dan salah satunya menggunakan aplikasi Zoom Meeting ini. Semoga kawan-kawan dapat tetap menyimak, memahami serangkaian materi yang telah disampaikan nantinya oleh para pemateri. Nah, speaker kita pada hari ini itu ada 3 speaker nih, kawan-kawan, para peserta webinar. Yaitu yang pertama, kami menghadirkan Bapak Dr. Maclil Yadi, SHMH, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Apa Bapak Maclil Yadi SH sudah ada di room? Sudah ada. Assalamualaikum Mbak Khairul Nikmah. Salam sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, terima kasih. Nah Bapak ini nanti akan menjabarkan bagaimana kondisi sebenarnya yang ada di Banjarmasin gitu. Kenapa sampai ada level 4 dan ada isunya kemarin-kemarin itu Banjarmasin ini turun menjadi level 3. Nah, kemudian para dan untuk speaker selanjutnya itu ada Profesor Dr. Ahmad Alim Bahri, SEMSI. Beliau ini guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM dan pembina umum LA2M juga nih di organisasi kami. Nah, Profesor ini nanti akan menjelaskan bagaimana sih sudut pandang dari ekonom dan kondisi perekonomian, bahkan mungkin fluktuasi yang ada di perekonomian Banjarmasin. Nah, halo Prof Alim, apa Bapak ada di room? Mungkin masih ini ya, karena hobi beliau kalau Profesor Bapak Alim ini, hobi beliau berkebun, mungkin beliau sedang bersih-bersih untuk siap-siap masuk room. Nah, dan pemateri speaker yang ketiga, ini kami mendatangkan juga nih masyarakat langsung, dampak pelaku UMKM, yang mungkin kita bisa dapat melihat sudut pandang dari beliau, bagaimana sih apa yang telah beliau dapatkan gitu dari ketetapan pemerintah yang awalnya lockdown menjadi PPKM, bahkan ada level-levelnya, yaitu Ibu Faizah Abdia SPD. Ibu ada di room? Alhamdulillah sudah gabung. Maaf ini untuk kamera ada perbaikan dulu. Siap Ibu, gak jadi masalah, aman. Okay. Nah, Ibu ini merupakan guru SLB Negeri Kota Banjarbaru dan owner Teras EcoClean. Nah, untuk peserta webinar, mungkin tanpa membuang-buang waktu ya, kita mungkin bisa dapat ngobrol langsung nih, dapat mendengarkan bagaimana penyampaian dari 3 speaker kita hari ini. Dan untuk kawan-kawan peserta webinar, diharapkan untuk tetap kondusif dalam ruang room, tetap mengunmute-kan mikrofonnya, dan apabila ada pertanyaan, saya akan nanti di penghujung acara memberikan kesempatan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya secara langsung dengan cara raise hand, dan saya akan meminta kalian untuk open voice-nya. Kita berdiskusi santai setelah nanti penyampaian materi ini. Jadi jangan tegang, kita kasih enjoy untuk webinar ini, dan kita buka sesi diskusi antara narasumber dengan peserta. Kita terbuka dan dapat berinteraksi senyamannya seperti kita berinteraksi secara offline. Oke, tanpa membuang waktu nih, mari kita dengarkan penyampaian speaker kita yang pertama,
Dan saya juga akan membacakan CV beliau, yaitu Bapak Dr. Masli Riyadi SHMH. Saya akan bacakan dulu Pak nih CV Bapak sebelum Bapak masuk menyampaikan materinya. Bagaimana Silahkan. Pak kabarnya Pak di sana? Kabar sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Bapak, speaker kita yang pertama ini nama lengkap beliau adalah Dr. Masli Riyadi SHMH. Beliau itu lahir di Banjarmasin 24 November. Jabatan beliau itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Nah, untuk alamatnya mungkin ada di Dharma Bakti 5, Komplek Geraha Dharma Praja, kilometer 5 Banjarmasin. Nah, untuk pendidikan terakhir beliau itu Doktor Ilmu Hukum 2016 di Unair Surabaya. Untuk riwayat diklat pendidikan dan workshopnya sangat banyak sekali, mungkin saya sebutkan salah satunya saja. Itu ada diklat TOT Mediator Hukum oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta pada 2017. Dan untuk pengalaman kerja beliau juga banyak nih kawan-kawan. Bahkan sebagai Wali Administrasi dan Keuangan RSJ Sambang Litung. Untuk pengalaman organisasi tidak kalah banyak tentunya. Sebagai Ketua Asosiasi penyelesaian malpraktek, teori ekonomik dalam mediasi, malpraktek media, penerbit PT Prenadam Jakarta 2018. Ini mungkin itu dulu Pak CV yang dapat saya sampaikan nih dari banyaknya CV deskripsi Bapak. Mungkin akan sangat lama, jadi saya persilakan langsung nih kepada Bapak Masli Riyadi SHMH untuk menyampaikan pemaparannya. Baik, terima Silakan, kasih. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memikirkan bagaimana langkah-langkah konkret dan sikap kritis tentunya terhadap semua kebijakan-kebijakan yang diambil baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkaitan dengan PPKM level 4 saat ini. Mbak Khairatun Nikmah, saya ingin memanfaatkan waktu yang ada. Saya diberi waktu berapa menit untuk paparan? Sebanyak 20 menit, Pak. Tapi kalau agak lebihan dikit juga nggak jadi masalah, karena kita sih diskusi santai juga, Pak. Oke, saya akan memanfaatkan waktu yang ada. Ya, betul, kita diskusi santai di siang hari dan mudah-mudahan teman-teman mahasiswa ya tidak ketiduran ini. Oke, saya share. Oke ya, kita coba sama-sama cermati penanganan COVID-19 di Banjarmasin ini, dan tadi saya sangat bangga karena ini LA2M OLM ini sangat aktif sekali, dan tentunya kegiatan ini ya pasti berkontribusi kepada pemerintah daerah. Kenapa? Ya karena ini bagian dari kerangka berpikir yang sama untuk mencermati kondisi keadaan kita yang sesungguhnya di Banjarmasin itu bagaimana, ya. Dan mari kita sama-sama lihat dan refresh kembali lah berkaitan dengan COVID-19 ini. Nah, saya ingin memberikan data terkini update. Sorry, saya belum sempat mengganti data ini karena ini memang Kamis 16 September hari kemarin dan tidak terlalu jauh perbedaannya. Ini kondisi kita fakta saat ini, ya, dan terjadi penurunan kasus ini karena kita melihat sejarah COVID-19 di Banjarmasin pada tanggal 5 Desember 2020, di mana posisi kita saat itu berada pada 55 orang. Kita mampu mengendalikan pandemi COVID-19 di Banjarmasin dari angka tertinggi
2.000 kasus di bulan Juni, Juli, Agustus, kemudian berangsur-angsur turun di tahun 2020 dan puncak tertinggi kita mampu mengendalikan COVID-19 di Banjarmasin itu pada angka 55 kasus. Kemudian terus bertahan sampai dengan tanggal 14 Januari, saya yakin teman-teman mahasiswa masih ingat, 14 Januari itu kasus kita di Banjarmasin sampai pada posisi 83 kasus. Ya, 83 kasus, dan tentu kondisi ini terus berkembang dan naik karena apa? Karena kita tahu bahwa 14 Desember itu kita mengalami banjir, 14 Januari kita mengalami banjir. Nah, di tempat-tempat penampungan yang kami kunjungi, ya, banyak sekali dan hampir 95% di tempat penampungan yang namanya prinsip pengendalian COVID-19 dengan protokol kesehatan itu tidak ada. Ya, tidak ada. Kenapa? Karena semua orang tidak bermasker. Kemudian jaga jarak sudah tidak bisa terkendali. Ya. Kenapa? Ya karena memang situasi banjir, orang mikir makan, mikir perutnya, mikir rumahnya. Nah, sehingga lonjakan kasus terjadi lagi pada bulan Januari, dimulai dengan di tanggal 18, 19, 20 terus melonjak, ya, sampai di angka 2000, kemudian turun lagi, turun terus sampai pada bulan Juni kita di angka 81. Nah, itu terakhir dan sampai naik-naik di angka 2.600. Di bulan Juli awal pertama kali naik, saya ingin ceritakan di mana sumber kenaikan ini. Nah, kami sudah melakukan analisa bahwa kenaikan itu di bulan Juli, Agustus kemarin itu ada varian baru yang disebut dengan varian Delta. Ya, varian Delta inilah yang ada di bulan Juni, mulai penularannya. Ya, orangnya bukan orang Banjarmasin tapi beraktivitas di Banjarmasin dan akhirnya menjadikan Banjarmasin ledakan, ya, gelombang kedua, second wave terhadap COVID-19. Kita cermati dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kasus aktif di Banjarmasin menjadi 284 orang dengan kondisi yang melakukan isolasi mandiri di rumah 84 orang dan dirawat di rumah sakit 201 orang. Ya, jadi ini kondisi kita saat ini di Banjarmasin. Baik. Kita coba kilas balik. Benar nggak Banjarmasin itu level 4? Ya kan? Berkali-kali kita udah 3 kali dikatakan level 4. Apa sih yang menjadi indikator level di Indonesia? Kalau kita merujuk kepada apa yang ditetapkan oleh Menko Maritim dan Investasi, Pak Luhut, menyatakan ada 3 indikator. 3 indikator penentuan sebuah level. Ya, kasus case confirmed mingguan. Kalau kita lakukan analisa dari tanggal 30 sampai dengan 5 September, total kasus itu 278 kasus dengan rata-rata 39,71 per 100.000 penduduk. Ini kalau kita merujuk kepada penentuan level, sebenarnya Banjarmasin untuk indikator 1 itu level 2. Nah, kemudian indikator yang kedua, ya, ini indikator yang ke-1 itu kalau di atas 30, ya, di atas 30 per 100.000 penduduk dia level 2. Di bawah 30, kurang dari 30, maka dia level 1. Nah, kita 39 posisinya saat itu. Kemudian indikator yang kedua, perawatan mingguan dari tanggal 30 Agustus, kita udah evaluasi ini berkali-kali melakukan analisa. Ya. Ini nilai mingguannya 123,29 dengan kasus rata-rata 17,61% per 100.000 penduduk. Memang berada pada level 3 untuk kasus perawatan mingguan. Indikatornya di bawah 10 itu level 2. Ya, nah jadi kita masih di atas 10 karena 17 itu level 3.
Kemudian bor kita 16,85 level 2 kurang dari 10 itu level 1. Ini fakta yang kita miliki, kita kumpulkan dari 9 rumah sakit yang ada di Banjarmasin. Nah, kemudian indikator yang kedua yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, mereka merujuknya pada kasus case confirmed mingguan juga, kemudian kasus penambahan rawat inap, ya, kemudian jumlah kematian. Nah, ini indikator yang berbeda, tidak merujuk kepada indikator BOR. Tetapi saya ingin sampaikan dengan teman-teman mahasiswa yang terpelajar bahwa kalau kita merujuk kepada indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan tingkat transmisi komunitas, sesungguhnya indikator yang satu kita berada pada tingkat 2 sebenarnya. Nah, indikator yang kedua juga pada tingkat 3 dan jumlah kematian kita sebenarnya pada tingkat 3. Ini hasil analisa kita pada minggu sebelum tanggal 5 September. Tetapi setelah kita evaluasi kembali pada tanggal 12 September kemarin, maka level ini tidak ada perubahan sebenarnya. Kita masih berada pada level 3 sesungguhnya, ya. Nah, tetapi mengapa kok pusat masih menetapkan Banjarmasin level 4? Ya, tentu sebagai pemerintah Kota Banjarmasin yang merasa ya kita bekerja, kita melihat, kita menentukan, kita yang secara langsung aktif di lapangan, ya merasa loh kok ini level 4. Yang tahu dengan kondisi di lapangan secara real, ya itu tentu adalah kita. Ya kita tidak terima terhadap penetapan level 4 dari instruksi Menteri Dalam Negeri yang ditetapkan dengan keputusannya nomor 40 tahun 2021 yang menyatakan Banjarmasin level 4. Atas penetapan tersebut ya tentu kita mengajukan sikap protes, ya tidak terima dan melakukan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi data. Ini foto pada saat kami berdiskusi, kita bedah kasus, kita bedah data. Serta dengan orang foto ini adalah foto kita sedang debat, kita sedang berdialog, kita sedang mengemukakan data-data real Banjarmasin, ya dengan orang-orang IT mereka. Dari mana mereka menarik sumber? Mereka nggak tahu fakta di lapangan yang sesungguhnya. Nah, dari data ini ditemukanlah kesepahaman. Adanya perbedaan interpretasi terhadap indikator yang kedua, ya, indikator yang kedua. Indikator yang kedua, mereka menghitung secara kumulatif. Padahal ya, kita lihat definisi operasionalnya, DO-nya. Sangat jelas sekali pada DO yang kedua rujukan keputusan Menteri Kesehatan nomor 4805. Teman-teman baca semua ini. Kasus penambahan rawat inap baru. Nah, ya, ini yang membedakan kemarin antara daerah dengan pusat. Ternyata dari Kementerian Kesehatan menghitungnya berkumulatif. Kita bilang, ini loh, Kemenkesnya 4805 menyebutkan mingguan hanya kasus baru saja. Penambahan rawat inap kasus baru, saya bilang. Nah, mereka sepertinya tidak membaca secara cermat Kemenkes ini dan itu diakui. Akhirnya mereka ya saling lempar bola di antara mereka dan terkesan sekali ya mohon maaf ya kesannya belum sama pemahaman dengan kita. Mereka menganggap bahwa itu semuanya. Saya bilang ini kan diukur kasus mingguan. Per minggu ya. Kasus penambahannya tuh per minggu. Kenapa kita harus mengkumulatifkan? Kalau 1 minggu artinya kalau orang opname lewat dari 9 hari, lewat dari 8 hari, jangan dihitung. Nah, ternyata mereka menghitung secara keseluruhan termasuk orang-orang yang sudah opname 14 hari. Nah, akhirnya kita sama-sama mentafsirkan
ketentuan ini, ya saya bilang mari kita rujuk ketentuan grammatical interpretation. Saya bilang kita menerjemahkan, kita menilai berdasarkan ya secara gramatikal saja, menginterpretasikan sebuah norma. Frase yang tertuang di dalam Kepmenkes jelas tegas menyebutkan bahwa itu adalah kasus baru dalam 1 minggu. Ya akhirnya mereka mau menerima argumentasi itu dan dihitung ulang, dan alhamdulillah pertemuan hari Rabu kemarin ya itu menyepakati bahwa Banjarmasin level 3 terhitung mulai tanggal 12. Sejak itulah KPCPEN merubah. Ya, jadi kita datang ke Jakarta tidak sia-sia, berhasil, alhamdulillah, ya kita diutus oleh Bapak Wali Kota. Baik, lalu apa sebenarnya dampak PPKM atau dampak dari COVID-19? Saya ingin jelaskan buat teman-teman semua. PPKM itu adalah kebijakan yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Yaitu salah satu upaya untuk membatasi kegiatan mobilitas masyarakat. Karena COVID-19 ini menular melalui kerumunan. Ya, ketika orang berkerumun, maka akan mungkin saja sangat memungkinkan sekali untuk terjadi interaksi, ya, dan disitulah sumber-sumber awal penularan. Jadi, kalau kita bicara dampak COVID yang pertama, dampak COVID ini adalah ya tidak hanya pada bidang kesehatan. COVID-19 berdasarkan ya keputusan Presiden nomor 11 menyatakan bahwa COVID-19 itu adalah Indonesia sedang dalam keadaan darurat terhadap COVID-19. Indonesia dinyatakan dalam keadaan mengalami bencana nasional bukan alam tapi wabah. Ya ini kita ketahui bersama dan dampaknya sungguh sangat luar biasa. Tidak hanya kepada bidang kesehatan, sosial, ekonomi, budaya, ya, pendidikan pasti juga terdampak, politik, semuanya akan terdampak dari COVID-19. Sama halnya dampak dari PPKM tersebut ketika pembatasan itu dilakukan. Maka yang terjadi ya tentu ya masyarakat kita mungkin saja akan muncul atau terdapat orang miskin baru, ya, kemudian terhambatnya aktivitas pada masyarakat. Nah, dampak yang lain juga kita mengalami penurunan terhadap COVID-19 karena mobilitas masyarakat kita beri batasan. Saya kira ini dasar hukum, kebijakan kita lewat aja. Ini saya kira lewati aja beberapa kendala di awal-awal penanganan COVID. Nah, inilah awal COVID-19 di Banjarmasin, tanggal 19 Mei, di mana seluruh kelurahan kota Banjarmasin tidak ada yang tidak zona merah. Berangsur-angsur itu kita upayakan dalam pengendalian sampai dengan pada tanggal 2 Oktober, ya hanya tersisa satu kelurahan ya yang zonasinya merah dan sampai sekarang sudah tidak ada lagi yang zona merah. Apa strategi yang kita lakukan di Banjarmasin di Dinas Kesehatan? 5 strategi penanganan COVID-19 di Banjarmasin. Yang pertama kami ingin ceritakan bahwa di awal-awal penanganan COVID kita tidak punya alat yang namanya PCR. Penegakan diagnosa orang kena COVID itu dengan pemeriksaan swab PCR. Kita belum punya. Saat itu kita ambil swabnya, kirim ke Banjarbaru, 14 hari baru selesai. Padahal orangnya positif, jalan-jalan ke sana kemari, tanpa gejala, karena nggak punya alat PCR. Akhirnya kita putuskan PCR itu harga mati. Strategi yang kedua adalah EDOTI, edukasi tanpa henti. Kita melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menyadarkan dan memahamkan kepada masyarakat bahwa melaksanakan protokol kesehatan, mengenali COVID-19, bagaimana COVID itu menular, itu kita edukasi kepada masyarakat tanpa henti, ya saban hari Minggu sampai hari Minggu. Hari ini pun, besok pun kita akan tetap memprogramkan di Siring 0 km, ya teman-teman mahasiswa bisa melihat di 0 km ada tim kami
ya yang selalu mengedukasi masyarakat bersama-sama Saka Bakti Husada dan teman-teman yang lain. Nah, strategi yang lain ya penegakan sanksi yang dilakukan oleh Babinsa, Babin Kamtipmas, TNI, Polri, Satpol PP, dan penguatan peran serta masyarakat serta evaluasi yang berkelanjutan. Ya tentu ini juga selain upaya-upaya 3T, ya testing, tracing, dan treatment yang kita lakukan, ya ini ya bagian dari strategi yang kita lakukan. Nah ini respon yang kita lakukan dalam memutus rantai penularan, ya kita mulai dari mengumpulkan para ahli di rumah Bapak Wali Kota saat itu, ya mengumpulkan di ketua ID, ketua semua organisasi-organisasi PPNI, Persatuan Dokter Ahli Paru, semuanya ikut berdiskusi ya di rumah Pak Wali bagaimana melakukan pengendalian ini. Nah, di awal belum ada COVID di Indonesia, kita tahu COVID di Indonesia itu pertama kali masuk tanggal 6 Maret 2020. Tanggal 7 Februari ini COVID di Indonesia belum ada. Apa yang dilakukan Dinas Kesehatan? Upaya Dinas Kesehatan melakukan screening kepada 14 orang mahasiswa yang pulang dari Wuhan saat itu. Kami mendatangi ke rumah-rumah mahasiswa, men-screening mereka, memastikan mereka tidak kena COVID, ya, karena di bulan Desember tanggal 21 atau 22 saya lupa, yang pastinya di bulan Desember minggu ketiga itu WHO mengumumkan COVID-19 itu adalah sebuah pandemi ya di dunia. Nah, sehingga ya kita udah melakukan upaya tracking ini ke 14 mahasiswa tersebut. Nah, ini upaya-upaya yang juga kita lakukan, rekrutmen terhadap para relawan, karena memang kondisi saat itu tidak ada satu daerah yang memiliki kesiapan dalam menangani pandemi. Kita merekrut perawat, kita merekrut dokter, kita merekrut cleaning service. Ya, saat itu nih upaya ini dilakukan secara berkesinambungan, kemudian melakukan pelatihan bagaimana cara mengambil swab. Ya, ini kita lakukan. Seluruh tenaga-tenaga analis yang ada di 26 puskesmas itu pertama kali kita lakukan di Banjarmasin. Ya, kita ingin SDM kita siap dalam penanganan pandemi. Nah, begitu juga bagaimana orang melakukan penyelenggaraan jenazah. Ini kita lakukan di tanggal 30 April, mengundang para ahli yang berbicara, termasuk juga hadir di itu Pak Dr. Iwan Aflani, spesialis forensik. Pelatihan penyelenggaraan jenazah, ya kita latih semuanya agar bisa. Nah, kita juga mengundang para tokoh-tokoh masyarakat. Ya, pada saat itu PSBB di Banjarmasin kita mengundang para tokoh masyarakat agar mereka berperan, karena pemberdayaan, penguatan peran serta masyarakat ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, komunikasi risiko ya kita lakukan kepada masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat, melibatkan TNI Polri, melibatkan insan pers, ya untuk cerdaskan masyarakat, optimalkan peran FKUB. Ini juga kita lakukan ya di masjid-masjid waktu itu untuk vaksinasi dan edukasi. Pelatihan kedaruratan COVID bagi seluruh insan pers ini juga kita lakukan ya di Dinas Kesehatan. Ini tanggal 21 Mei. Jadi ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan. Nah, menangkal hoaks yang beredar di masyarakat juga, kemudian memfasilitasi masyarakat ketika saat itu kebingungan bagaimana melaporkan, kemana kontak personnya, bagaimana melaporkan. Nah, ini kita kemarin membuat 3 nomor pengaduan ya di masyarakat. Ya, respon cepat ini tentu harus kita lakukan. Nah, ini foto saat kami memulangkan 24 warga negara Pakistan yang ikut kegiatan di Goa. Saya ingin jelaskan bahwa di Banjarmasin itu sumber awal penularan itu berasal dari ya klaster kegiatan di Goa itu ada 200 orang lebih dari Banjarmasin. Nah, jadi 24 warga negara asing ini kita bernegosiasi dari pagi pukul 8 sampai dengan pukul 4 sore agar mereka ini mau diswab. Ya, saat itu menolak luar biasa. Selain kendala bahasa kemarin, ya juga kemampuan berbahasa Inggris mereka ya juga terbatas.
Ya, alhamdulillah kita minta bantuan Ustadz yang pandai berbahasa Arab, ini yang pakai masker medis, foto di bawah ini menerjemahkan apa yang kita maksudkan. Alhamdulillah ya pukul 3:30 sore berhasil kita lakukan swab dan ditemukan dari 24 ini 14 orang ternyata positif COVID-19. Ya, ini saya dalam bus mengantar mereka ke Banjarbaru, sangat berisiko sekali. Ya, konsekuensi ya mau tidak mau ya kita mengantar ke mereka untuk dirumahkan, di karantina di Banjarbaru. Ya Allah masih melindungi saat itu saya tidak kena COVID, padahal saya satu-satunya yang berada di dalam bus ini untuk mengantar mereka ya ke Banjarbaru, BTKL Banjarbaru. Nah, ini upaya yang sudah kita lakukan juga, edukasi, mengedukasi masyarakat, TNI Polri mendukung sepenuhnya. Ya, jadi kita edukasi kepada masyarakat. Saya kira tidak ada masyarakat yang tidak paham dengan protokol kesehatan kalau kita bicara sekarang. Ya, karena edukasi ini sungguh sangat luar biasa masifnya. Selain kita secara langsung, ya tentunya melalui TV, melalui media sosial lainnya, ya sudah kita edukasi ke masyarakat. Ya, ini juga yang sudah dilakukan. Ya, kita lakukan rapid test massal 6 kali di pasar-pasar untuk menemukan, karena saat itu tidak ada PCR. Kita hanya menggunakan rapid test saat itu, ya, screening di 6 pasar dan ditemukan sumber penularan utama klaster adalah pasar Antasari saat itu yang luar biasa, ada 6 orang pedagang di sana yang meninggal. Ya, ini kita lakukan. Selain itu juga kita melakukan drive-thru. Drive-thru ini pertama di Kalimantan yang kita melakukannya, upaya yang kita lakukan ya. Ini optimalisasi, kemudian mengontrol, mengawasi rumah-rumah dan bekerja sama dengan Pak RT untuk menetapkan itu. Ya, ini luar biasa peran serta masyarakat kita dan melakukan razia di beberapa tempat bersama TNI Polri, ya, di mal-mal, kemudian juga di kafe-kafe, ya, yang kita temukan masih banyak yang tidak menggunakan masker. Tidak hanya di sana, di masjid-masjid, alhamdulillah ada beberapa masjid yang juga masih sampai hari ini disiplin dengan protokol kesehatannya. Ada juga masjid yang sudah longgar sekali saf-safnya ya. Ini foto kita ambil di Al-Jihad ya, di mana kedisiplinan itu masih dilakukan. Ini kita juga bincang santai hoax yang beredar di masyarakat saat itu luar biasa. Dan kita menemukan beberapa orang yang menyebarkan hoax dan kita laporkan ke polisi. Ya, ini juga juga menyebarkan hoax ya, menyampaikan, mengajak orang jangan percaya dengan COVID. Jadi dia menghasut warga masyarakat agar tidak percaya dengan COVID. Nah, ini puskesmas dianggap apa begitu. Nah, jadi ya banyak sekali. Nah, kita juga memberdayakan seluruh generasi muda, KNPE, Karang Taruna, Pramuka, untuk memahamkan pada mereka agar bersama-sama bergandengan tangan dengan Dinas Kesehatan untuk melawan COVID. Peningkatan kualitas sumber daya tenaga surveillance kita, mengundang pakar epidemiologi, ya, Pak Dr. Dharma lulusan Universitas Indonesia dan pakar epidemiolog. Karena yang punya kompetensi berbicara soal COVID itu ya tentu adalah epidemiolog ya, beliau adalah pakarnya. Nah, sehingga beliau kita tunjuk sebagai konsultan di Dinas Kesehatan. Ini juga workshop kita selenggarakan dengan petugas, evaluasi berkelanjutan secara terus-menerus, koordinasi ya. Ini kunjungan dari pusat. Nah, alhamdulillah kita juga akhirnya memiliki alat PCR yang diresmikan oleh Bapak Wali Kota. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang baik ini. Kita barangkali akan memperkayanya dengan berdiskusi. Saya berharap teman-teman mahasiswa untuk memberikan kontribusi berpikir bagaimana kita, namanya pandemi, tidak bisa pemerintah saja yang menanganinya, harus bersama-sama dengan masyarakat.
kewajiban pengendalian COVID-19 berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 itu juga menjadi kewajiban masyarakat secara keseluruhan untuk ikut serta dalam upaya-upaya pengendalian COVID-19 di Banjarmasin, di seluruh wilayah lah, prinsipnya seperti itu. Baik, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Khairatul Nikmah, dilanjutkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak. Terima kasih banyak nih Pak atas penyampaian Bapak tadi. Mulai penjelasan bahwa ternyata kita di Banjarmasin itu level 14 itu bukan dari Dinas Kesehatan, melainkan dari pusat sendiri. Dan ketika di lapangan, didata ulang, dilihat dari penyampaian data positif dan juga sembuhnya, ternyata kita berada di rentan 2-3. Betul sekali. Itulah tadi mengapa hampir khawatir nih kenapa tiba-tiba Banjarmasin level 4 tidak tahu mengapa. Tiba-tiba saja langsung dikategorikan, bahkan menjadi shock juga bagi masyarakat, terutama kami mahasiswa yang awalnya ingin diterapkan secara hibrid 50-50 online offline, langsung tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali dengan adanya adjustment level 4 tadi. Waduh. Nah, dari yang tadi pemateri Bapak sampaikan, untuk suara yang tidak kondusif mungkin bisa di-unmute panitia. Oke, terima kasih. Selamat datang Bapak Pauji. Selamat datang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Saya Pak, ikut ini diskusi kami. aja ya. Iya, siap Pak. Sudah sampai ke speaker yang pertama tadi penyampaian dari Bapak Dr. Mas Riyadi SHMH. Terima kasih banyak Bapak sudah datang. Mohon maaf sekali Pak, tadi kami tidak bisa menunggu Bapak. Ya nggak apa-apa. Saya ikut diskusi aja. Saya ikut diskusi. Halo? Iya Pak. Suara saya bisa didengar? Iya, bisa Pak, bisa terdengar dengan jelas. Apa ada yang ingin Bapak sampaikan? Iya. Mungkin saya ingin diskusi saja dengan Pak Kadis, Kepala Dinas, Bapak yang tadi memberi materi. Ini sudah tanya jawab ya, belum ya? Belum Pak, belum. Nah masih ada 2 speaker kita lagi nanti di. Belum. Oh ya. Lanjut ya. Saya ikut mendengarkan. Ya, makasih. Iya Pak. Saya pikir udah diskusi. Ya, makasih. Ya. Baik. Nah, tadi itu ada Bapak Wakil Rektor 3 kita, Bapak Muhammad Pauji, selaku juga PR3 bidang kemahasiswaan dan alumni. Nah, mungkin saya bisa lanjutkan saja kepada speaker kita yang kedua, itu oleh Profesor Dr. Ahmad Alim Bahri, SEMSI. Beliau ini merupakan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unlam. Nah, beliau ini juga pembina umum kami di Lembaga Advokasi dan Aksi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Beliau ini nanti akan menjelaskan bagaimana siklus perkembangan ekonomi selama PPKM yang tadi di-adjustment oleh pusat itu level 4. Ternyata dijelaskan oleh Bapak Mas Macli bahwa kita ternyata di rentan level 2-3. Nah, dan Prof ini nanti akan juga menjelaskan upaya perbaikan ekonomi selama pandemi. Mungkin saya bisa cross check suara Bapak dulu. Prof Halim, apa sudah di room, Prof? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf nih Prof, kalau Prof sibuk. Nah, sekarang nih saatnya penyampaian Prof untuk menyampaikan penjelasan materi kepada mungkin peserta webinar hari ini. Tapi sebelumnya saya izin Prof menyampaikan CV Bapak. Siap. CV Prof nih. Monggo. Saya izin dulu. Beliau ini merupakan guru besar Profesor Dr. Alim Bahri, SEMSI, lahir di Pangbuluran, N. Rekang, 31 Desember 1967.
Jabatan fungsional beliau ini guru besar dan jabatan strukturalnya itu wakil rektor bidang akademik pada tahun 2014 sampai 2018. Pendidikan terakhir beliau ini adalah S3 doktor. Untuk pekerjaan dan profesi itu banyak sekali. Mungkin saya sebutkan salah satunya saja, yaitu sebagai dosen luar biasa. Program Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin sampai sekarang. Nah, untuk pengalaman mengajar juga sangat banyak nih di Universitas Gajah Mada, terus ada di Universitas Hasanuddin, bahkan Airlangga Surabaya. Nah, untuk pengalaman dalam jabatan, beliau sangat banyak. Prof ini orang yang sibuk ya, Prof. Saya nggak tahu nih bagaimana Prof menghadapi hari-harinya. Nah, salah satunya saya sebutkan pengalaman dan jabatan beliau itu sebagai Ketua Tim PKBLU Universitas Sambung Mangkurat, Dewan Pakar ISNU Kalimantan Selatan, dan juga ada yang paling terbaru sampai sekarang itu banyak sekali, salah satunya Dewan Pakar DPD Persaudaraan Dosen Republik Indonesia. Nah, untuk pengalaman mengajarnya itu ada bimbingan disertasi doktor PPS Universitas Brawijaya Malang, penguji eksternal disertasi, dan penguji eksternal disertasi doktor di Universitas Gajah Mada. Nah, kalau saya bacakan CV beliau, mungkin 1 jam ke depan ini belum kelar-kelar. Jadi, saya persilakan saja nih langsung kepada Prof. Alim untuk menyampaikan pemaparan materinya terkait bagaimana sih dari sudut pandang ekonom dan juga hal yang mungkin akan terjadi dari fluktuasi. Prof, Prof ada di mobil nggak apa-apa kan nih? Dipersilahkan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Salam sehat juga, Prof. Ya. Dan yang saya hormati Pak Wakil Rektor 3, kemudian para narasumber dan segenap mahasiswa L2M Universitas Lambung Mangkurat yang saya banggakan. Hari ini saya kebagian sesi untuk menjelaskan bagaimana sisi perkembangan ekonomi di era pandemik COVID-19. Kalau kita berbicara mengenai COVID-19, tentu saja ini adalah merupakan masalah global yang tentu saja memiliki dampak yang sangat luas terhadap seluruh aktivitas perekonomian dan dunia usaha pada umumnya, sehingga dengan demikian berdampak terhadap proses kehidupan manusia, terutama kalau kita berbicara mengenai kesejahteraan. Ada beberapa indikator yang bisa digunakan sebagai bahagian untuk mengukur bagaimana dampak pandemik terhadap perekonomian masyarakat, termasuk masyarakat dunia, masyarakat Indonesia, dan masyarakat Kalimantan Selatan. Kalau kita berkaca pada dinamika perkembangan makroekonomi global, maka tentu saja semua negara mengalami persoalan yang sama, yaitu merosotnya pertumbuhan ekonomi. Bahkan pertumbuhan ekonomi dunia sampai mencapai titik nadir di bawah 0, artinya minus. Di beberapa negara ASEAN lainnya juga terdapat bahkan di atas 10% mengalami minus. Indonesia sendiri berada pada kisaran sekitar 3-4% minus. Nah, Kalimantan Selatan pada puncak pandemi COVID-19 itu mengalami minus sekitar 2,16%. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan meskipun minus 2,16% itu adalah merupakan pertumbuhan ekonomi terbaik di kawasan regional Kalimantan. Karena kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah lain di kawasan regional Kalimantan, misalnya Kalimantan Timur berada pada angka sekitar minus 5%, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah plus minus 3,sekian%, Kalimantan Utara dan sebagainya. Sehingga dengan demikian patut disyukuri bahwa tingkat ketahanan ekonomi kita di Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam yang mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi secara baik. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa pandemi ini bisa berakhir secepatnya, dan alhamdulillah perkembangan terakhir bahwa kita sudah berada pada level 2 dan atau sampai level 3.
Sehingga dengan demikian kita berharap ke depan berada pada level 1, itu artinya bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan bisnis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan regional kita menjadi lebih baik, menjadi lebih signifikan. Karena kalau kita perhatikan dampak dari COVID-19 ini adalah terjadinya peningkatan pemutusan hubungan kerja sebagai akibat dari adanya pemutusan rantai aktivitas ekonomi yang ditunjukkan oleh ketidakbebasan manusia untuk melakukan aktivitas secara bebas. Sehingga dengan demikian kalau kita perhatikan misalnya aktivitas perekonomian yang terkait dengan penerbangan misalnya mengalami penurunan yang sangat drastis. Demikian pula untuk restoran, demikian pula untuk perhotelan, demikian pula untuk jasa-jasa lainnya. Yang mengalami pertumbuhan signifikan yaitu pada sektor kesehatan, sektor belanja sosial dan sebagainya. Serta sektor pertumbuhan di bidang teknologi informasi. Sayangnya memang sektor-sektor pertumbuhan teknologi dan informasi ini adalah salah satu sektor ekonomi yang menjanjikan akan tetapi tidak mampu untuk mendongkrak penyerapan tenaga kerja melalui terbukanya lapangan kerja secara masif. Sehingga dengan demikian maka meskipun mengalami pertumbuhan akan tetapi pada sisi yang lain tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan pengangguran. Nah, kalau kita perhatikan secara seksama, kalau aktivitas perekonomian itu bisa terganggu oleh mengalami stagnasi sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19, maka tentu saja secara logika kesejahteraan masyarakat akan menurun. Kenapa demikian? Karena masyarakat kehilangan kesempatan atau opportunity untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dari sisi bisnis yang dijalankan, misalnya saja, di kampus-kampus itu banyak kantin-kantin yang tutup dan sebagainya. Karena mahasiswanya belajar dari rumah. Pegawai-pegawai juga belajar dari rumah. Dosen-dosen juga mengajar dari rumah. Sehingga dengan demikian secara fisik tidak bisa hadir di kampus, secara otomatis akan berdampak terhadap aktivitas ekonomi yang paling sederhana di kampus, yaitu misalnya kantin-kantin yang ada di kampus. Nah, hal ini tentu saja tidak berbeda dengan kondisi di luar, seperti misalnya restoran, hotel, dan sebagainya. Termasuk KPKP dan seterusnya. Nah, sehingga dengan demikian juga berdampak terhadap sektor pariwisata. Nah, oleh karena itu, pemerintah daerah, pemerintah secara nasional, secara kewilayahan harus memiliki berbagai macam kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang bisa diandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan di tengah pandemi COVID-19. Nah, kalau kita perhatikan, ya, aktivitas perekonomian yang dijalankan oleh masyarakat kita yang terkait dengan pelayanan masyarakat secara langsung, ya, misalnya toko dan sebagainya, secara otomatis akan mengalami pertumbuhan yang melambat. Ya, kita lihat bagaimana mobilisasi sumber, bagaimana mobilisasi akan aktivitas ekonominya. Ya, ini tercermin dari tingkat penurunan penumpang di bandara, tingkat frekuensi penerbangan dan sebagainya. Sebagai contoh misalnya, sebelum pandemi COVID-19 itu penerbangan dalam sehari untuk Makassar itu yang direct itu ada 3 penerbangan. Sekarang tidak ada lagi. Artinya apa? Terjadi stagnan. Nah, sektor siapa saja yang mengalami penurunan? Banyak yang mengalami. Sektor penerbangan juga mengalami dampak langsung. Kemudian sektor pelayanan jasa di bandara, misalnya ada kafe di situ dan sebagainya. Lalu kemudian sektor transportasi darat juga ikut terimbas. Lalu kemudian demikian pula dengan penginapan-penginapan pada saat sang penumpang tiba sampai tujuan. Nah, sehingga dengan demikian ini akan mengalami suatu siklus yang viral, ya, yang bersifat spiral, sehingga dengan demikian akan berdampak
memiliki dampak secara luas. Nah, kalau kita lihat misalnya dari sisi angka pengangguran, kemudian angka kemiskinan dan sebagainya, itu akan mengalami peningkatan. Kenapa mengalami peningkatan? Sebagai akibat dari keterbatasan proses pelaksanaan kegiatan investasi oleh para pengusaha. Karena ya, lapangan kerja itu bisa terbuka sebagai akibat dari adanya penambahan investasi dari para pengusaha. Dari sisi perbankan demikian pula, ya. Meskipun misalnya tingkat suku bunga diturunkan, akan tetapi para pelaku usaha terkendala dengan kondisi COVID-19, maka sulit untuk melaksanakan ekspansi di bidang usaha. Karena stagnasi ekspansi bidang usaha secara otomatis, maka akan berdampak terhadap penerimaan negara. Misalnya kalau kita berbicara pendapatan negara, negara kita itu adalah hidupnya dari pajak, sehingga dengan demikian stagnasi di bidang sektor perekonomian, di bidang investasi, di bidang industri dan sebagainya, sebagai akibat dari tidak adanya ekspansi dan intensifikasi di bidang industri, maka secara otomatis negara akan kehilangan pendapatan dari sektor perpajakan. Orang bekerja di perusahaan itu membayar pajak, terjadi transaksi jual beli, antar perusahaan juga terjadi, ada pungutan pajak. Lalu kemudian tingkat keuntungan yang dicapai oleh dunia usaha pada setiap tahunnya juga mengalami kemerosotan, seperti hotel, penerbangan dan sebagainya saya sudah jelaskan tadi. Secara otomatis pemerintah atau negara akan kehilangan opportunity untuk meningkatkan pendapatan, negara. Berarti aku sebelum betapa Tuhan jualan anjir lah. Sementara namanya di cokor-cokor tuh panjang belakangnya. Apa itu? Ada yang lain ceramah ya? Iya nih Prof, suaranya masuk sepertinya. Silakan Iya. lanjutkan Prof. Oke, baik ya. Nah, dari sisi itulah terjadi apa yang disebut dengan penurunan kesejahteraan masyarakat. Kenapa menurun? Misalnya sektor pendidikan juga akan terkena dampak. Mestinya laboratorium atau bangunan-bangunan lain yang dimiliki, yang direncanakan oleh dunia pendidikan itu menjadi terhambat. Kenapa menjadi terhambat? Karena terjadi pengalihan anggaran yang direncanakan oleh pemerintah dari sektor-sektor pendidikan kepada sektor kesehatan. Ya, ini yang terjadi. Sehingga dengan demikian, dengan redistribusi penganggaran yang berlaku, maka sektor pendidikan pun juga akan kena dampak. Nah, kita lihat bagaimana sektor pendidikan kita tertatih-tatih mengalami di tengah pandemi COVID-19. Kenapa demikian? Oleh karena terjadinya disparitas infrastruktur pendidikan di bidang yang ada di negara kita. Di Kalimantan Selatan misalnya, di Pulau 9, pulau-pulau yang ada di Kota Baru, tentu akses terhadap teknologi informasi agak terbatas. Sementara dunia pendidikan diperhadapkan dengan proses pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus melalui perantaraan teknologi informasi. Nah, sehingga dengan demikian maka salah satu harapan kita adalah bahwa pandemik ini segera bisa diatasi, segera kita keluar dari masalah ini untuk melanjutkan proses pendidikan dan penyelenggaraan kegiatan dunia usaha di bidang bisnis sehingga perekonomian kita kembali bangkit. Ya. Nah, kebangkitan perekonomian di masa yang akan datang tentu saja membutuhkan berbagai macam kebijakan pemerintah daerah yang harus bersifat strategis untuk terjadinya akselerasi pertumbuhan ekonomi. Ya. Sehingga dengan demikian, maka masyarakat yang kehilangan lapangan kerja selama pandemi COVID-19 itu bisa terserap kembali untuk bekerja sehingga memperoleh pendapatan yang layak, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena kesejahteraan dari sisi ekonomi itu adalah didasarkan pada tingkat pekerjaan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
Orang bekerja itu karena orang bekerja itu insya Allah akan punya pendapatan. Kalau orang punya pendapatan, berarti kesejahteraannya meningkat. Kalau orang mengalami peningkatan kesejahteraan, berarti secara otomatis kemiskinan bisa dikendalikan. Dengan terkendalinya kemiskinan, meskipun secara umum tidak semuanya begitu, akan tetapi dalam kondisi perekonomian yang tidak menentu, biasanya juga disertai dengan penyakit-penyakit sosial yang justru akan berdampak terhadap disharmonisasi kehidupan masyarakat yang secara luas. Nah, oleh karena itulah, maka langkah-langkah yang diterapkan oleh pemerintah melalui prokes, melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat, saya kira ini adalah menjadi bagian strategis dari untuk pengendalian COVID-19 ini, sehingga diharapkan bisa terselesaikan dengan baik untuk kembali menjalani kehidupan seperti saat tidak ada COVID-19. Nah, artinya apa? Normalisasi kehidupan seperti saat sebelum COVID tentu saja semua masyarakat mengharapkan agar kenapa? Agar kita kembali bisa beraktivitas sebagaimana biasanya untuk memperoleh memanfaatkan kesempatan berusaha yang kita miliki, ya. Sehingga dengan kesempatan berusaha, semua kegiatan ekonomi yang geliat secara simultan, maka akan terjadi satu pergerakan ekonomi yang masif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pendapatan negara, dan mengembalikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa yang kini telah mengalami permasalahan serius. Nah, kita berdoa bersama bahwa mudah-mudahan ini bisa segera, pandemik ini segera bisa berakhir. Sehingga dengan berakhirnya pandemik, maka kita berkeyakinan bahwa insya Allah akan kembali bergeliat aktivitas bisnis dan ekonomi untuk membawa manfaat yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat. Nah, itulah beberapa hal yang perlu dicermati, sehingga dengan demikian secara sederhana bahwa COVID-19 ini kalau kelihatannya merupakan satu wabah yang mendunia, yang mengakibatkan terjadinya degradasi di bidang aktivitas bisnis dan ekonomi dunia, sehingga semua mengalami persoalan-persoalan serius terkait dengan pengembangan kesejahteraan masyarakat, terutama yang terkait dengan peningkatan infrastruktur pada pada berbagai sektor yang diperlukan oleh masyarakat dalam membangun kesejahteraannya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan secara singkat, nanti diskusinya, ya. Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih banyak Prof. Alim atas penyampaian materinya tadi terkait memang betul sudut pandang seperti apa perekonomian yang ada di Banjarmasin ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata kita itu memiliki minus dari perekonomian kita, minus 2,16% dari perekonomian. Namun, itu merupakan masih hal yang dapat mengimbangi dibandingkan daerah Kalimantan lain. Jadi, untuk penguatan perekonomian, Kalimantan Selatan itu masih di taraf yang cukup baik dalam menghandle pertumbuhan regionalnya dalam ekonomi. Dan juga tadi disampaikan tentang bahwa kegiatan ekonomi itu berhubungan dengan kebijakan yang tidak harmoni. Jika kebijakan tidak harmoni dari pemerintah, ini mampu membuat masyarakat tidak dapat melakukan niaga, bahkan bisnis dan ekonomi. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas apa yang Profesor sampaikan tadi. Luar biasa sekali. Kita dapat cermati, dan untuk kawan-kawan juga bisa langsung menyiapkan pertanyaannya. Nanti kita akan buka pada sesi tanya-jawab, namun setelah speaker ketiga kita ini. Terima kasih banyak, Profesor. Nanti kita pada sesi tanya-jawab kita lanjutkan kepada peserta room webinar ya, apabila ingin bertanya nanti ini. Nah, mungkin tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, saya akan persilahkan langsung nih kepada speaker kita yang ketiga, dan ini merupakan speaker kita yang terakhir selaku pelaku UMKM, untuk mendengarkan bagaimana sih yang beliau dapatkan dari
kebijakan-kebijakan pemerintah dari awal yang pertama lockdown, kemudian PSBB, terus berubah lagi menjadi PPKM dengan beberapa level. Kepada Ibu Faiza Abdiah SPD, ada di room Ibu? Halo, kepada Ibu Faiza Abdiah SPD. Iya, iya. Oke, nah Ibu ini merupakan guru SLB Negeri Kota Banjarbaru dan owner Teras Ekoprint. Sedikit Ibu izin saya menyampaikan CV Ibu. Beliau ini bernama Faiza Abdiah. Tempat tanggal lahirnya di Surabaya, 2 Januari 1981. Profesi beliau itu sebagai guru SLB Negeri Kota Banjarbaru dan owner Teras Ekoprint. Pendidikan beliau terakhir itu berada di Onesa, jurusan PLB. Status beliau sudah menikah dan memiliki 6 orang anak. Nah, tanpa membuang waktu banyak nih Bu, ulun persilahkan kepada Ibu untuk menyampaikan dari sisi UMKM yang Ibu dapatkan gitu selama masa PPKM ini, bahkan mungkin beberapa tahun, 2 tahun kita menghadapi pandemi. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor, yang terhormat para narasumber, dan juga yang terhormat dan saya sayangi, para mahasiswa yang ikut dalam kegiatan webinar ini. Seperti yang disampaikan dua narsum yang tadi, memang sangat-sangat berdampak sekali adanya virus COVID ini terhadap semua lini, tidak hanya satu ya, tidak hanya pada perekonomian. Kebetulan saya juga guru, jadi merasakan dampaknya juga pada bidang pendidikan, dan juga kebetulan saya juga sebagai salah satu pelaku UMKM Teras Ekoprint, di sini saya juga merasakan dampak. Jadi dampak yang mungkin bisa saya sampaikan ada dari dua segi. Pertama, kita dari dampak pendidikan. Di sini sebagai guru saya sangat merasakan bahwa pendidikan ini semakin setelah kita hampir 2 tahun ya, kita mengalami masa pandemi ini, pendidikan kita dilakukan secara daring. Dan pada saat daring itu semakin terpuruk saat kita harus PPKM. Yang harusnya kita kemarin sudah mulai tatap muka terbatas, karena adanya PPKM, kita menjadi mundur kembali daring, tanpa adanya persyaratan. Padahal kemarin kita sudah sangat-sangat semangat untuk menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas dengan penerapan prokesnya. Di situ kita ngerasa sudah mulai kembali nuansa pendidikan dengan adanya tatap muka meskipun secara terbatas. Tapi ternyata dengan diberlakukannya PPKM, kita dikembalikan pada pembelajaran daring, sehingga merasa kita secara ini seperti lost learning. Jadi kehilangan bentuk pendidikan, kehilangan interaksi sosial yang biasanya terjalin dalam sekolah. Itu yang kami rasakan, terutama kita di SLB. Jadi SLB yang dimana kita menangani anak-anak berkebutuhan khusus, pembelajaran daring itu menjadi satu tantangan baik bagi guru, bagi peserta didik, juga bagi orang tua. Karena di situ selain kita sebagai guru juga wajib menguasai teknologi, kita juga wajib menguasai bentuk-bentuk pembelajaran daring. Itu orang tua juga dituntut untuk bisa mengikuti pembelajaran daring. Dan itu menjadi satu tugas tambahan bagi orang tua, dan tidak menutup kemungkinan itu menjadikan satu pressure. Jadi satu tekanan bagaimana orang tua mengimbangi pembelajaran daring, terutama pada orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Belum lagi hal itu pun berdampak pada anak-anak berkebutuhan khusus, di mana memang
ada beberapa anak yang mungkin bisa mengikuti dan beberapa anak yang harus secara offline. Dan itu kita sebagai guru SLB, kita juga mau tidak mau akhirnya kita menerapkan pembelajaran guru visit. Jadi kita juga untuk mengimbangi loss learning tadi, kita kunjungan ke rumah-rumah siswa. Itu kalau dari segi pendidikan, pembelajaran di sekolah luar biasa. Kalau dari segi saya sebagai owner, pelaku usaha, yang kebetulan memang usaha saya di bidang fashion, dan itu kita mempekerjakan atau memberdayakan beberapa lulusan SLB. Nah, di sini yang pertama yang sangat berasa itu memang pada penjualan. Jadi hampir 2 tahun ini kita merasa terperosok. Hampir yang tadinya kita bisa menjual dalam 1 bulan itu kurang lebih 10 lembar kain. Dengan adanya COVID ini, hampir dalam 1 bulan itu, ya kalau bisa laku 1, alhamdulillah. Itu pun sangat jarang. Terakhir kita mengikuti kegiatan pameran, itu pun hampir apa ya, sebenarnya hampir membantu. Pameran di situ pameran virtual saat kita mengikuti. Dan itu pun tidak banyak adanya event pameran virtual. Kemarin kita sempat berharap dengan semakin menurunnya jumlah penderita COVID, akan ada kegiatan-kegiatan mungkin yang secara offline itu sangat membantu kami dalam penjualan, seperti pameran yang biasanya diadakan pada hari-hari besar. Itu sangat kami harapkan, karena dari segi fashion, memang kalau terutama saya memang dari kain yang kita menggunakan pewarna alam. Jadi saat kita berjualan secara online, itu akan menjadi perbedaan saat kita offline dengan online. Jadi kalau online itu mungkin warna kain atau motifnya tidak terlihat secara keseluruhan. Tapi saat kita berjualan secara offline, itu dengan adanya interaksi antara penjual dan pembeli, dan adanya komunikasi, sehingga mampu menawarkan secara adanya komunikasi, kita bisa menjelaskan keunggulan dari produk-produk. Itu sangat mendukung untuk penjualan kami. Dan yang sangat dirasakan, apalagi untuk fashion itu sangat berdampak sekali terasanya. Karena mungkin saat ini orang lebih memilih untuk mengutamakan pembelian bahan dasar pokok, sembako, daripada untuk membeli selembar kain atau untuk membeli pakaian. Dan itu pun ternyata tidak hanya berdampak di fashion, penurunan omset di teman-teman yang juga bergerak di bidang kuliner, itu ternyata juga terjadi. Karena mungkin sebelum PPKM, kita masih bisa berjualan lewat Car Free Day. Dan ternyata dengan adanya PPKM, beberapa Car Free Day kan mengalami penutupan. Jadi ada pembatasan dan tidak diaktifkan lagi, sehingga di situ terjadi penurunan. Harapan kami tadinya hanya okelah PPKM ini hanya mungkin 2 minggu, tapi ternyata semakin diperpanjang. Dan itu sangat terasa bagi kami. Dan juga dengan adanya PPKM yang semakin diperpanjang, itu juga akhirnya berdampak pada psikologi. 5774. Halo.
Mungkin dikondisikan dulu. Operator, mohon maaf Ibu, ada suara yang ganggu. Ya. Kepada panitia mungkin bisa di-mute dulu peserta yang ganggu room. Dipersilakan Ibu. Iya, ya, terima kasih. Jadi dengan adanya PPKM yang mengalami perpanjangan itu sangat berdampak sekali. Berdampak sehingga sebenarnya satu lingkaran antara dampak satu dan dampak yang lain itu merupakan satu mata rantai. Saat ekonomi kita tidak bergerak, itu akan berpengaruh kepada masalah psikologi. Dan di situ sangat kelihatan sekali banyak, terutama saat ini sering saya jumpai ini teman-teman sering mengeluh. Kebetulan kami juga punya kelompok usaha disabilitas. Jadi dari situ kita merasakan bahwa pada saat PPKM ini mereka bahkan untuk menjual separuh dari yang biasanya mereka jual itu sangat kesulitan. Jadi sehingga kadang ya akhirnya ada beberapa yang kolap. Jadi akhirnya memilih mereka putar haluan. Jadi ada yang ya udahlah baik cari usaha sampingan. Dan itu pun tidak hanya kuliner. Di fashion beberapa teman juga yang biasanya kebetulan Sasirangan dan Ekoprint itu kemarin sempat putar haluan menjadi penjahit masker. Nah, saat ini masker sudah mulai berkurang. Jadi kami lebih terutama di teras Ekoprint itu beberapa ini kita batasi kegiatannya karena juga selain orang tuanya merasa khawatir, juga penjualan yang mengalami penurunan. Jadi kita ada beberapa kebijakan baik dari teman-teman untuk mengurangi supaya nggak kolap. Jadi ada yang mengurangi mulai jumlah karyawan, mulai mengurangi aktivitas untuk produksi, dan itu sangat terasa dan itu berdampak pada psikologis. Jadi akhirnya banyak yang cuma jadi mengharapkan bantuan, dan alhamdulillah beberapa teman juga dapat support bantuan, itu pun tanpa dukungan pemasaran yang memadai, akhirnya cuma menjadi stok barang. Jadi harapan kami sih memang untuk PPKM ini mungkin ada ada kebijaksanaan yang lebih fleksibel. Jadi dari segi kami sebagai pelaku UMKM itu juga ada semacam jalan solusi lah supaya kita tidak semakin lama terpuruk dalam istilahnya keterpurukan yang sangat-sangat ini. Sedangkan untuk yang teman-teman UMKM, mohon maaf, yang non-disabilitas, itu mereka sangat-sangat mengeluhkan, apalagi UMKM yang disabilitas. Dari beberapa teman, ini ada yang sampai akhirnya mereka memilih untuk tidak berjualan. Salah satunya bubur ayam yang UMKM yang dilakukan oleh penyandang disabilitas Rungu Wicara. Saya tanyain tadi barusan ke rumah, saya bilang kenapa nggak jualan? Dia bilang sudah tidak jualan lagi selama 1 bulan ini karena sepi. Karena memang begitu, dia bilang modalnya selalu habis barangnya tidak terjual. Saya tanya kenapa jadi sepi? Karena biasanya banyak orang lewat. Sekarang karena berlakunya PPKM, membatasi mobilitas, akhirnya yang lewat di sekitar jalan situ berkurang. Dan harapannya biasanya pagi itu ada orang yang membeli sarapan untuk yang berangkat kerja. Dan ternyata sekarang beberapa kantor karena PPKM melakukan rollingan, jadi piket dengan cara dipiket dan ada beberapa yang WFH. Jadi sangat-sangat mempengaruhi jumlah pembeli di warung. Dan itu sangat dirasakan dampaknya. Kami sebagai pelaku UMKM sangat berharap adanya kebijakan baik dari pemerintah untuk mencarikan solusi
mungkin PPKM lebih dipola dengan yang lebih fleksibel agar kami juga tidak terpuruk terlalu dalam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas penyampaiannya tadi, bahwa ternyata dari sektor pendidikan Ibu sebagai guru SLB pun sangat berdampak tadi, semakin terpuruknya, bahkan sulitnya anak SLB ini kita ayomi gitu di tengah kondisi kebijakan PPKM, dan bahkan dalam segi UMKM orang-orang sekarang cenderung hanya membeli bahan-bahan pokok untuk kebutuhan makan, namun untuk kebutuhan fashion dan bahan baku pakaian itu sedikit menurun dari yang Ibu sampaikan tadi ya. Ya nggak, Bu? Iya, betul sekali. Iya, benar. Jadi ya tadi perlu nih kebijakan dari pemerintah yang mampu mengayomi para UMKM agar dapat berniaga. Sedangkan kebijakan itu setiap saat, setiap nanti di kemudian hari berubah lagi. Apa sih kebijakan yang cocok agar dapat mengayomi semua? Nah, tadi kawan-kawan 3 speaker kita yang luar biasa telah menyampaikan bagaimana sih dampak PPKM level 4 ini bagi Kota Banjarmasin. Dijelaskan oleh 3 speaker kita dari ranah kondisi sebenarnya kesehatannya kita Banjarmasin seperti apa, terus juga bagaimana sih dari sudut pandang ekonom fluktuasi seperti apa keadaan di Banjarmasin ini, bahkan pelaku UMKM-nya berbicara sendiri nih, berbicara langsung bahwa seperti ini loh di lapangannya. Nah, sekarang tanpa membuang waktu lagi, mungkin kita akan masuk kepada sesi tanya jawab ya untuk peserta webinar. Nah, untuk kawan-kawan bisa langsung peserta webinar, mungkin bisa langsung bertanya di room chat apabila terkendala jaringan, dan apabila tidak terkendala jaringan, kawan-kawan bisa langsung raise hand untuk ngobrol langsung, berdiskusi, tanya jawab kepada 3 speaker kita. Nah, mungkin tadi kalau nggak salah Bapak Pauji ingin berdiskusi, apa Bapak Pauji masih ada di room? Oh, sepertinya tadi beliau terkendala jaringan dan mungkin sedang keluar. Nah, karena di sini ada 3 orang yang raise hand, sepertinya saya akan langsung sangat interaktif ya. Semoga saya pilih langsung deh dari yang pertama raise hand, yaitu kepada Saudara Ramada Subani Aden. Yang pertama raise hand, saya persilahkan untuk open voice-nya. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk sama ada panitia dari apa saja dampak PPKM level 4 bagi masyarakat Banjarmasin khususnya. Kemudian izin saya bertanya kepada Bapak Dr. Mahli Riyadi SHMH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dan selaku pemerintah Kota Banjarmasin, kira-kira nih menurut Bapak Mahli Riyadi, sambil kita melihat kondisi yang terjadi di Kalimantan Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya, penerapan PPKM, terus sebelumnya ada PSBB, itu kelihatannya sangat memperparah keadaan ekonomi kita. Kira-kira dari pihak pemerintah apakah ada solusi yang lebih baik dibandingkan solusi-solusi yang telah kita buat selama ini, sehingga bukan saja UMKM yang bisa lebih baik dalam hal produksi, namun juga pemilik-pemilik usaha besar bahkan seperti usaha maskapai juga bisa berjalan kembali normal. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Ramadan Subani Aden, mungkin kepada Bapak Mahli Riyadi SHMH, bisa langsung menjawab, Pak? Baik, terima kasih moderator. Saya langsung jawab saja. Terima kasih Mas Ramadan pertanyaannya. Ya, selaku pemerintah dan juga sebagai juru bicara dalam Satgas Pandemi COVID-19 di Kota Banjarmasin, apakah ada solusi-solusi lain dalam upaya pengendalian COVID-19 ya di Banjarmasin atau di seluruh Indonesia?
Nah, bagaimana kita menangani pandemi COVID-19 itu sebenarnya sudah ada pedoman ya di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan, bahwa ada beberapa upaya-upaya yang bisa dilakukan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 atau wabah-wabah lainnya. Sebagaimana sejarah telah membuktikan di Indonesia bahkan di dunia, cacar itu di abad ke-17 muncul. Apakah orang terbebas dari cacar saat ini di dunia? Tentu kan tidak. Masih banyak orang saat ini yang kena cacar. Tapi dari pandemi itu nanti akan bergeser menjadi endemi. Ya. Nah, dengan kondisi-kondisi sekarang ini kita tahu sama-sama merasakan bahwa dampak PPKM itu sungguh sangat luar biasa. Tadi dari narasumber yang ketiga ya Bu Wahidah ya tadi menyatakan ya terdampak. Saya kira betul sekali. Tidak hanya pengusaha UMKM yang terdampak, pengusaha-pengusaha besar seperti yang Prof. Alim sampaikan juga pasti terdampak. Ya. Nah, sekarang bagaimana upaya kita mencari solusi-solusi lain selain PSBB yang dulu 3 kali kita perpanjang dan pemerintah menuai persoalan baru, yaitu banyaknya orang miskin baru karena banyaknya hotel tutup, mal tutup, dan beberapa usaha-usaha yang lain juga tutup. Akhirnya para security dirumahkan, muncullah persoalan baru, orang miskin baru bertambah. Dan itu juga akan berdampak membebani pada anggaran pemerintah. Ya karena fakir miskin anak terlantar juga ditanggung oleh negara, mau tidak mau juga akan ya berdampak pada penambahan beban anggaran pemerintah, APBN maupun APBD. Nah sekarang ada nggak kira-kira solusi lain? Jadi begini, saya setuju sekali dengan pertanyaan cerdas ini. Solusi apa kira-kira supaya ini jangan PSBB kebijakannya, jangan PPKM begitu ya? Nah, saya kira solusi lain yang bisa kita lakukan secara bersama-sama dan ini boleh menjadi gerakan bersama dengan mahasiswa ya LA2M. Saya kira mari kita bersama-sama untuk mengedukasi masyarakat. Jadi mengedukasi masyarakat betapa sangat pentingnya untuk disiplin terhadap protokol kesehatan. Itulah kunci dari pengendalian COVID-19. Saya yakin tanpa PSBB, tanpa PPKM, kita bisa. Ya, kenapa? Ya, saya ingin sampaikan, COVID-19 itu menular melalui droplet. Droplet itu keluar melalui hidung ketika orang yang kena COVID bersin, dan melalui mulut ketika orang yang kena COVID itu batuk. Itulah alasannya kenapa orang harus bermasker. Ya, sekarang yang menjadi persoalan kita itu adalah kedisiplinan masyarakat kita untuk taat dengan protokol kesehatan. Ini yang memang harus kita bangun menjadi sebuah passion. Menjadi sebuah passion gaya hidupnya. Kalau kita semua berkontribusi, terlibat secara langsung untuk menyadarkan masyarakat, mendidik masyarakat untuk membangun habit bahwa masker itu adalah merupakan sebuah passion, maka saya sangat yakin 95% kita akan memiliki kemampuan untuk bisa mengendalikan. Jadi tanpa harus PPKM, ya, sepanjang semua orang itu bermasker, karena 95% penularannya melalui lingkaran sini, hidung dan mulut kita. Itulah sebabnya masker. Nah, ketika orang udah bermasker, langkah berikutnya apa? Bervaksin. Ya, bervaksin dan menjaga kebersihan tangan. Jadi kita sebenarnya tidak perlu panik, tidak perlu